Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan kembali penjelasan terkait pengujian hipotesis untuk menguji variansi. Jika sebelumnya kita melakukan pengujian statistik variansi, di mana standar deviasinya yang kita amati atau variansinya yang kita amati itu adalah dalam satu populasi dan kita menggunakan uji chi-square, maka yang berikutnya kita akan lanjutkan lagi pengujian hipotesis variansi jika yang kita amati itu adalah variansi atau standar deviasi dari dua populasi atau antar populasi. Maka pengujian yang kita gunakan adalah uji F, di mana formulasinya untuk menentukan F hitung adalah simpangan baku sampel dari populasi 1 dikuadratkan dibagi dengan simpangan baku populasi kedua dikuadratkan, atau ragam dari sampel dari populasi pertama dibagi dengan ragam atau variansi dari sampel yang ada di populasi kedua. Nah, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama untuk uji F itu adalah ini dia. Nah, sebuah pelajaran matematika diberikan pada siswa kelas A dan kelas B. Dari kelas A diambil 13 siswa, maka berarti ini adalah sampelnya. Kita tuliskan ini dengan N1. Kemudian di mana kelas A ini diberikan metode pengajarannya yang biasa, tapi ada kelas yang lain kita sebut dengan kelas kedua, di mana sampelnya adalah 10 siswa, maka kita sebut ini dengan N2, yang diberikan pelajaran yang sama tapi metodenya adalah bahan yang terprogramkan. Tapi pada akhir semester murid kedua kelas itu diberikan ujian yang sama, di mana kelas pertama sampelnya itu rata-rata, berarti ini adalah X bar, nilainya adalah 85 dengan simpangan baku dari sampel yang pertama, yaitu berarti ini adalah S1 adalah 4, sedangkan kelas kedua memperoleh nilai rata-rata 81, saya sebut ini dengan X bar kedua, dengan simpangan baku, ini yang pertama ya, dengan simpangan bakunya 5, berarti ini simpangan baku sampel dari populasi kedua. Dan asumsi bahwa ragam kedua populasi sama tapi nilainya tidak diketahui. Ragam dari ragam populasi berarti adalah tau kuadrat. Sama tapi nilainya tidak diketahui, berarti ragam populasi dari populasi pertama sama dengan ragam populasi dengan populasi kedua. Berarti ini adalah H0-nya. Maka kalau begitu HI-nya apa? HI-nya adalah pertentangan ini, berarti tidak sama dengan. Oke. Kita lihat berikutnya pembahasannya. Nah, ini dia. H0-nya adalah ragam atau variansi populasi pertama sama dengan ragam populasi kedua, di mana HI-nya berarti adalah pertentangan dari H0. Ragam populasi pertama tidak sama dengan ragam populasi kedua. Karena HI-nya menggunakan tanda tidak sama dengan, berarti ini adalah uji dua arah. Nanti daerah kritisnya ada di kiri dan di kanan. Jika alfanya adalah 0,10 atau 10%, tadi diketahui jumlah sampel dari populasi pertama 13, jumlah sampel populasi kedua 10, dan simpangan baku dari sampel pertama adalah 4, simpangan baku dari populasi kedua adalah 5. Uji yang tepat adalah uji F. Kenapa? Karena yang kita bandingkan adalah variansi dari dari dua populasi yang berbeda, yaitu kelas pertama, kelas ke A, dan kelas ke B yang metode pembelajarannya berbeda. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah kritisnya. Tadi diketahui karena HI-nya tadi adalah tau kuadrat 1 tidak sama dengan tau kuadrat 2, maka berarti daerah kritisnya adalah tidak sama dengan, berarti adalah daerah di kiri kecil dari dan daerah di kanan. Berapa besarnya? Yaitu sebesar alfa per 2 masing-masing.
Nah, cara membaca tabel berapakah nilai ini, maka kita lihat pada tabel F. Untuk membaca tabel F, tadi alfanya adalah alfa per 2, berarti F alfanya tadi 10%, maka nilai tabel F-nya berarti sini adalah 0,05. Dimana kita harus lihat ada, katakanlah ini adalah nilai V1. V1 itu adalah N1 dikurangi 1. Kemudian ada V2 yaitu N2 dikurangin 1. Sampel dari populasi pertama tadi adalah 13, sampel dari populasi kedua tadi adalah 10, berarti kita amati pada tabel F, yaitu pada alfa yang 5%, pada V1 nya 12 dan V2 nya 9. Dimanakah dia? Yuk kita lihat tabel F nya. Ini pada tabel F, oke. Bagian atas ini menunjukkan V1, bagian samping ini menunjukkan V2. Tadi V1-nya adalah 12, V2-nya adalah 9, berarti tinggal lihat ini F-nya 5%, alfanya tadi yaitu pada V1 12, V2-nya 9, maka berarti nilai F-nya adalah 3,07. Maka nilai F yang pertama adalah 3,07. Ini adalah nilai F untuk 1. Sementara yang satu lagi berarti adalah pada alfa 1 dikurangi 0,05, yaitu pada alfa 0,95. Dimana N1 nya tadi sama 13 dikurangi 1, N2 nya adalah 10 dikurangi 1, yaitu pada 12,9. Tapi pada tabel F nggak ada nilai F yang 0,95, sehingga kita harus membacanya pada alfa yang 5% atau F yang 0,05. Caranya, nilai F 0,95 itu pada V1 12 dan V2 9 itu sama dengan 1 dibagi F pada 0,05, di mana V1-nya adalah menjadi 9 dan V2-nya menjadi 12. Berarti kita tinggal lihat lagi pada tabel F 5%, V1-nya 9, V2-nya 12. V1-nya 9, V1-nya 9, ini dia, V2-nya 12, maka berarti nilainya adalah 2,80. Maka nilai ini adalah 2,80, maka nilai F pada 0,95 itu adalah 1 dibagi 2,80, yaitu 0,36. Ini nilainya lebih kecil dibandingkan ini, maka berarti 0,36 letaknya ada di kiri, 3,07 letaknya ada di kanan. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan nilai F, hitung, yaitu S1 dikuadratkan dibagi dengan S2 kuadrat. Tadi S1-nya adalah 4, S2-nya adalah 5, dimana S1 kuadrat berarti 4 dikuadratkan 16, S2-nya tadi 5 dikuadratkan 25, maka 16 per 25 adalah 0,64. 0,64 itu letaknya di mana? Maka, sebentar. 0,64 berarti itu letaknya adalah di sini. Ini adalah daerah H0 diterima. Maka kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah karena F hitung letaknya di antara nilai F tabel, maka H0-nya diterima. Artinya beralasan kalau kita mengatakan ragam dari kedua populasi itu sama, karena tadi H0-nya itu bunyinya adalah ragam populasi pertama sama dengan ragam populasi kedua. Artinya, tidak ada perbedaan ragam pada populasi siswa yang metode pengajarannya tadi metode pengajaran biasa ataupun dengan menggunakan metode pengajaran terprogramkan. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dicoba latihan yang berikutnya. Ini adalah latihan 3 dengan contoh yang hampir sama. Kamu bisa coba hitung, tentukan apakah mesin ini perlu diperbaiki atau tidak jika variansinya tidak sama. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih.